Devan kalap. Keluar dari rumah sakit. Devan mengendarai mobilnya menuju hotel. Ia membelalakkan mata penuh saat menyadari langit telah menggelap. Yang artinya Devan telah meninggalkan Alika di hotel sendirian selama seharian penuh. Devan Megantara. Sial. Bisa-bisanya aku melupakan Alika. Devan berteriak frustrasi. Mobil dipercepat hingga tak beberapa lama kemudian Devan sampai di hotel. Pria itu segera pergi ke meja resepsionis untuk menanyakan di mana kamar baru mereka. Devan berjalan menuju kamar tersebut. Tapi sialnya ia tak menemukan Alika di dalam sana. Resepsionis juga sengaja diam karena takut kepada Devan. Devan Megantara. Sial. Di mana Alika berada? Devan segera menyambar ponsel miliknya yang sempat tertinggal di atas nakas. Pria itu menekan panggilan ke nomor Alika. Namun nomornya jelas tak bisa dihubungi lantaran Alika mencopot kartu tersebut. Saking kesalnya ia bahkan sudah mengganti kartunya dengan yang baru. Devan Megantara. Pasti dia marah karena aku tidak ada kabar seharian. Buru-buru Devan membuka ponselnya. Beruntung ia sempat menaruh sensor pelacak di ponsel Alika. Selama ponsel tersebut tidak mati lebih dari 2 kali 24 jam. Maka Devan dapat mengetahui di mana letak keberadaan ponsel Alika. Devan sedikit menyeringai saat mengetahui ponsel Alika berada di sebuah apartemen biasa yang letaknya cukup jauh dari tempat ini. Setelah menghabiskan semangkuk mie pemberian sahabatnya, Alika mencari keberadaan ponselnya kembali. Tadi ia sengaja membeli kartu baru, membuang kartu yang lama agar Devan tidak mengganggu. Rara, aku yakin suami sedang kalang kabut mencarimu Alika. Hahaha. Rara tertawa dengan lantangnya. Alika, tapi, apakah itu tidak keterlaluan? Rara, untuk seorang yang meninggalkan kamar pengantin sembarangan hanya demi mantan. Tentu saja itu sangat pantas. Sudahlah, Al. Jangan terlalu baik pada orang seperti dia. Bagaimanapun caranya kita harus buat pria bernama Desta itu menyesal. Maksudku Devan. Kata Rara terus mengompori. Alika, baiklah. Aku ikuti saran darimu. Tapi jika dia lebih memilih kembali dengan Nasya bagaimana? Rara, dasar bodoh. Itu artinya dia pria tidak baik yang tidak perlu kau sesali. Biarkan saja dia kena karma. Alika, begitu ya. Rara, ya. Kau harus menjadi wanita yang tegas agar tidak diinjak harga dirinya. Alika. Alika, aku mengerti. Kalau begitu kapan kau memasak mie itu untukku? Aku sudah lapar. Rara. Ya ampun. Tunggu sebentar Al. Gara-gara terlalu antusias mengobrol aku jadi lupa begini. Rara tergelak. Alika, buruan. Ususku sudah keriting menunggu mie buatanmu matang. Bagian tengah matanya agak mendelik garang. Alika pun bisa berubah galak jika dalam keadaan lapar begini. Beberapa menit kemudian mie rebus kesukaan Alika matang juga. Tanpa basa-basi Rara segera menyodorkan mie itu kepadanya. Rara, kamu makan dulu saja Al. Mie gorengku baru saja masuk panci. Pasti akan sangat menyiksa menunggu beberapa menit saja. Makanlah. Jangan pedulikan sahabatmu yang juga kelaparan ini. Alika, memang aku mau makan duluan. Alika menyeringai. Siapa pula yang mau menunggumu? Rara, kejam. Rara bergegas menuju kompor yang menyala untuk meneruskan kegiatan masaknya. Sementara Alika, gadis itu segera menyantap hidangan penggugah selera itu tanpa jeda. Dalam beberapa menit saja mangkok itu kosong. Bahkan kuahnya ditenggak habis saking laparnya. Ting, tong. Suara bel berbunyi. Al, tolong bukakan pintu. Itu pasti petugas iuran sampah. Aku sudah nunggak lama sekali soalnya. Tolong bilang aku belum punya uang ya. Alika, merepotkan saja. Memangnya sudah berapa lama kau tidak membayar iuran? Rara, lama Al. Mungkin setahun lebih. Soalnya sejak aku menyewa apartemen ini memang tidak pernah bayar. Alika, gila kau. Itu bukan lama lagi namanya. Memang terniat cari masalah. Alika berjalan menuju pintu sambil menggerutu. Saat pintu terbuka, gadis itu terperanjat bukan main saat melihat Devan ada di depan matanya kini. Alika, kakau. Bibirnya sontak terkatup bersamaan dengan mata yang tak bergerak sama sekali. Rara, Al. Jangan terlalu banyak basa-basi.
Kalau dia ngotot bilang saja aku belum ada uang. Telinga Alika berdengung ngilu. Ia dapat mendengar suara Rara tapi tak jelas apa yang gadis itu katakan. Kenapa Devan bisa ada di sini? Batin Alika masih setengah tidak percaya. Bahkan sekujur tubuhnya terasa gemetar menyaksikan pemandangan yang ada di depan matanya kini. Kesadaran gadis itu mulai berangsur-angsur pulih. Dengan gerakan yang cukup cepat Alika segera mundur dan menutup pintunya kembali. Devan Megantara. Alika. Devan menahan pintu itu agar jangan ditutup. Merasa tak bisa tinggal diam. Pria itu melompat masuk bersamaan dengan pintu yang tertutup. Devan Megantara. Akhirnya aku menemukanmu juga setelah menggedor 10 unit apartemen di deretan ini. Al. Devan langsung memeluk Alika sekuat tenaga seakan gadis itu hendak kabur lagi. Rara yang baru saja mematikan motor sontak terkejut. Lantas menoleh begitu mendengar suara pria di dalam apartemennya. Rara, siapa itu Al? Dua bola mata Rara nyaris mau copot saat melihat Devan memeluk Alika. Rara, ya Tuhan, pangeran tampan dari mana ini? Ternyata suami Alika jauh lebih tampan dari video yang aku lihat di tayangan gosip. Rara membatin dalam hati. Alika langsung menangis dan memberontak. Alika, ngapain kamu ke sini? Lebih baik urus saja mantanmu itu. Devan Megantara. Maafkan aku Alika. Tadi aku terlalu panik. Aku takut Nasya mati di ruang pengantin kita makanya buru-buru pergi tanpa memikirkanmu. Devan berusaha menjelaskan sesuai isi hatinya. Alika, aku tidak peduli dengan alasanmu. Yang aku tahu kau pergi meninggalkanku demi orang lain. Devan. Devan terus memeluk Alika selagi gadis itu berusaha memberontak dari dekapannya. Alika, kau gila Devan. Setelah seharian meninggalkanku, dengan tidak tahu dirinya kau mencariku sampai kemari. Apa kau sungguh tidak punya otak, Devan? Di mana akal sehatmu berada? Hah? Devan Megantara. Maafkan aku Alika. Aku melakukan itu karena terpaksa. Nasya tidak ada yang menunggu karena dia kemari dengan cara kabur diam-diam. Alika, kalau begitu kembalilah temani dia saja. Ngapain kau ada di sini? Oh dia gadis yang kau cinta bukan? Ya Tuhan Alika, kenapa kau berkata seperti itu? Tentu saja wanita yang paling aku cintai hanya kau seorang. Perkataan Devan membuat Alika tersenyum kecut. Saat pertahanan pria itu melemah, Alika langsung mendorong dada Devan hingga punggungnya membentur bingkai pintu cukup keras. Alika, jangan bicara omong kosong. Dari sorot matamu saja sudah jelas bahwa kau masih sangat peduli kepadanya. Itu artinya sama dengan mencintainya. Devan. Tidak Alika. Jujur aku memang peduli. Tapi untuk memberikan cinta sekali lagi aku tidak bisa. Hubungan kami sudah cukup. Yang kuinginkan sekarang adalah menata masa depan denganmu. Hanya itu saja Alika. Rara yang sejak tadi terabaikan mulai merasa jadi obat nyamuk. Alika. Dasar pembohong. Mulutmu itu terlalu manis Devan. Aku tahu kau masih mencintainya. Jadi tolong pergilah. Jangan membuatku merasa semakin bersalah karena berada di tengah-tengah dua insan yang saling mencintai. Alika terus mendorong Devan agar segera pergi. Ya Tuhan Alika, tolong jangan usir aku dulu. Yang masih cinta itu dia, bukan aku. Rara meletakkan sepiring mie goreng yang sejak tadi dipegangnya ke atas meja. Lantas ikut nimbrung menghampiri Alika. Benar apa kata temanmu Alika? Devan merasa senang ada yang membantu bicara. Sontak Alika mendelik marah pada sahabatnya. Alika, bukankah kau yang menyuruhku untuk memberi Devan pelajaran? Kenapa sekarang kau jadi memihak padanya Rara sialan? Gadis itu menyeringai. Rara, pelajaran tidak dikhususkan untuk pria tampan. Kutarik lagi ucapanku Alika. Alika, iya. Kau ini. Plak. Alika memukul kepala Rara saking kesalnya. Matanya yang mendelik makin menambah kegarangan gadis itu dikala marah. Alika, bukannya tadi kau bilang jangan pedulikan suamiku biar dia kapok. Rara Rara tertegun sambil menatap Devan sekilas. Rara, bukan begitu Alika. Dia merasa sedikit tidak enak kepada Devan yang sejak tadi memandangnya. Alika, tadi kau bilang jangan kasih kendor suami seperti Devan harus diberi pelajaran begitu kan katamu saat kita belanja mie instan di bawah. Kenapa sekarang jadi berubah? Rara, iya sih Al.
Aku memang sempat berkata seperti itu. Melirik Devan lagi. Kali ini dengan wajah bergetar menahan takut. Tapi aku kan tidak mendengar kronologi persis masalah kalian dari segi suamimu. Jadi memberi saran hanya dengan melihat satu pihak saja kurasa kurang baik. Takutnya aku malah dikira mengompor, bukan begitu? Tuan Devan. Devan Megantara. Panggil saya Devan saja. Ya, memang seharusnya begitu. Kau adalah teman yang baik, Rara. Tiba-tiba Alika marah. Sudahlah. Lebih baik aku pergi dari sini. Sudah tidak ada yang mengerti perasaanku di tempat ini. Alika hendak pergi. Namun Rara buru-buru mencegahnya. Rara langsung menarik Alika secepat kilat. Bersamaan dengan itu ia juga menarik Devan. Mereka berdua didudukkan dalam satu meja dengan posisi saling berhadapan satu sama lain. Rara, maaf, di sini tidak ada apa-apa. Rara menyodorkan jatah mie goreng miliknya dengan segelas air galon 5 ribuan untuk disuguhkan kepada Devan. Devan Megantara, terima kasih. Kebetulan aku haus sekali. Tanpa basa-basi Devan langsung meminum segelas air galon 5 ribuan itu hingga tandas tak tersisa. Rasanya sangat serat begitu mengalir di tenggorokan. Devan sedikit terkejut. Tapi mulutnya masih memiliki sopan santun karena ia tidak memproteskan air galon 5 ribuan tersebut. Rara, baiklah. Kalau begitu kalian bicarakan masalah ini baik-baik. Aku mau masuk kamar dulu agar kalian dapat mengobrol dengan leluasa. Bye-bye. Rara segera berlari meninggalkan Alika dan juga Devan. Beberapa saat suasana di tempat itu terasa hening sampai Alika berceletuk. Alika, mau apa kau mencariku jauh-jauh sampai ke sini? Apa Rara yang membocorkan keberadaanmu padaku? Tebak anak itu masih dengan nada kesal. Tidak, aku tahu dari alat penyadap yang ada di ponselmu. Curang, kau bahkan sampai melakukan itu padaku. Devan Megantara, itu hadiah dari temanku si Gongcheng. Pelacak itu bisa berfungsi meski ponselmu dalam keadaan mati sekalipun. Awalnya aku hanya menaruhnya untuk iseng. Siapa sangka benda itu sangat berguna hari ini. Hening melanda. Alika memilih diam sambil memalingkan wajahnya ke segala arah yang jelas bukan ke wajah Devan juga. Devan Megantara, baiklah, lupakan masalah alat pelacak itu. Kedatanganku kemari ingin memperbaiki hubungan kita. Al. Sepertinya tidak ada yang perlu diperbaiki lagi di antara kita, Devan. Semuanya sudah jelas. Kau masih mencintai Nasya. Dan aku akan segera mengajukan gugatan perceraian agar kalian bisa kembali bersama lagi. Devan Megantara, cerai. Devan menggelengkan kepalanya tidak percaya. Dia cukup tercengang dengan apa yang dikatakan oleh istrinya barusan. Devan Megantara, apa kau sedang tidak mengigau? Hah? Kita baru 1 hari menikah sah. Alika, apa kata orang tua kita jika mereka sampai mendengar kau berkata seperti ini? Bukannya sadar diri seperti apa yang diharapkan Devan. Alika malah makin meradang. Alika, lalu apa kata keluarga kita jika mereka sampai tahu bahwa Devan Megantara tega meninggalkan istrinya di kamar pengantian seharian hanya demi mantan? Suara tegas dengan nada menantang itu membuat nyali Devan menciut. Inilah letak kesalahannya yang mungkin sulit untuk dimaafkan begitu saja. Devan Megantara, aku akui aku salah Alika. Tapi aku sudah menjelaskan semua duduk perkaranya, bukan? Apa tidak ada maaf sedikit pun darimu untukku? Tak ada yang bisa dilakukan pria itu selain memohon dengan penuh harap. Alika, percuma saja memaafkan. Devan. Untuk kedepannya kau pasti akan menjadi pria lemah yang selalu memberikan kesempatan untuk mantanmu masuk atau bahkan merusak hubungan kita. Dan sebelum hal itu terjadi lebih banyak lagi, sebaiknya kita akhiri saja hubungan tidak menguntungkan ini. Aku mau kita cerai. Tiba-tiba Rara muncul dari balik pintu. Rara, jangan cerai Alika. Nanti kamu nangis. Dan si selai nanas itu bakalan girang karena tujuannya tersampaikan. Bucin boleh. Bodoh jangan. Alika, apa kau menguping pembicaraanku? Alika mendelik sebal. Hanya sedikit Alika. Habisnya aku gemas mendengar kata cerai. Menurutku masalahmu tidak perlu berakhir sampai setragis itu. Alika makin mendelik menatap sahabatnya. Rara, baiklah, baiklah. Aku masuk. Aku tidak akan ikut campur. Dan aku tidak akan menguping pembicaraan kalian lagi. Sans.
Santai saja. Rara langsung masuk ke dalam kembali, membuat suasana di tempat itu berubah menjadi penuh kecanggungan. Devan Megantara, benar yang dikatakan temanmu Alika. Nasya mungkin akan senang jika kita sampai bercerai. Apa kau yakin akan tetap menggugatku? Bagaimana jika sudah ada Devan kecil di dalam perutmu? Kontan Alika mendelik ketakutan sambil memegangi perutnya yang mendadak terasa mual. Alika, kau terlalu percaya diri. Ucap Alika sedikit tergagap. Devan Megantara, bukan percaya diri, tapi tidak menutup kemungkinan hal itu bisa saja terjadi. Melihat Alika yang mulai goyah, Devan meninggikan satu alisnya bangga. Apalagi usiamu masih tergolong muda. Devan Megantara, sudahkah kau siap dengan segala risiko yang ada? Alika yang mulai terprovokasi sontak berdiri. Alika, sudahlah. Aku benar-benar pusing dengan ucapanmu. Jangan menyerang hatiku agar goyah Devan. Wanita yang tengah patah hatinya itu langsung berlari menuju kamar Rara. Tak mau kesempatannya hilang begitu saja. Devan mengejar hingga Rara ketakutan melihat dua manusia itu masuk ke kamarnya. Rara, ya Tuhan, berantem kalian barbar sekali. Jaga kamarku dengan baik. Awas saja jika sampai ada noda-noda kecebong di atas spray lembut yang baru saja keluar laundry. Rara langsung keluar meninggalkan kamar dengan nada ancaman. Rara, hah, mie gorengku jadi dingin. Gadis itu segera menyantap mie goreng yang tadi sempat ditawarkan kepada Devan tapi belum dimakan. Bodoh amat pikirnya. Pria bucinan seperti itu kalau lapar pasti yang dimakan istrinya. Persetan dengan mie ini. Please, beri kesempatan untukku kali ini saja. Devan langsung memeluk tubuh Alika. Gadis itu tiba-tiba menangis histeris di pelukan Devan. Menunjukkan bahwa hatinya sudah tidak kuat lagi menahan semua rasa yang berkecamuk sedari tadi. Di sisi lain Alika ingin kembali bersama Devan. Tapi di sisi lain juga ia benar-benar takut bahwa Devan tak akan mampu melupakan mantannya itu. Alika, mudah sekali untukmu meminta kesempatan. Devan, kau tidak pernah berpikir betapa hancurnya hatiku menyaksikan drama kalian tadi pagi. Terlebih, kau lebih memilih bersamanya seharian full dibanding mengetahui kabarku. Apa kau bisa mengerti seberapa hancurnya hatiku saat ini? Devan, rasanya sakit. Sakit Devan. Bahkan hanya dengan membayangkannya saja aku merasa sesak seperti mau mati. Teriak Alika makin histeris. Devan hanya diam sembari menelan ludahnya dengan susah payah. Hatinya saat ini dipenuhi kegamangan. Pikirannya berkelana pada kejadian tadi pagi. Pria itu berusaha membalikkan diri berada di posisi Alika yang harus menyaksikan kejadian buruk sampai ditinggal pergi di kamar pengantin hingga malam. Ya Tuhan, aku baru sadar bahwa kesalahanku jauh di atas fatal. Al, dosaku kepadamu sangat besar, ucap Devan sembari mengelus rambut Alika yang tergerai. Alika, terserah kau mau menganggap kesalahanmu sebagai dosa atau apa. Tapi yang jelas aku tidak sanggup jika hal itu sampai terulang kedua kalinya Devan. Nasya bahkan rela mati hanya untukmu. Bukankah cintanya kepadamu sangat besar? Jujur saja aku cemburu. Aku cemburu melihat dia yang rela mati untukmu. Kata Alika terus meraung dalam pelukan Devan. Bicara terus-menerus dengan tenaga dalam membuat tubuh Alika cepat melemas. Ditambah seharian ini ia terus menangisi kepergian Devan. Pastilah tubuh kecil itu makin tidak kuat menanggung beban hidup yang dialaminya hari ini. Hingga tanpa sadar keseimbangan Alika mulai goyah. Wanita itu nyaris saja terjatuh andai tidak ditangkap oleh Devan. Devan Megantara, Alika. Devan memekik saat menyadari tubuh Alika seperti tidak bertulang. Devan Megantara, sepertinya kau sudah sangat lelah. Apa tidak sebaiknya kita hentikan dulu perdebatan ini? Devan membawa tubuh gadis itu ke ranjang sempit milik Rara. Ia merebahkan Alika di sana dengan penuh kehati-hatian. Devan Megantara, aku mohon untuk kali ini saja izinkan aku di sisimu tanpa ada pertengkaran lagi Alika. Setelah besok, kau boleh memberi keputusan apapun. Devan berucap seperti itu karena tidak tega dengan kondisi Alika yang lemah sekali. Alika, bagaimana jika besok aku akan tetap teguh pada keputusanku untuk bercerai? Tanya Alika memancing. Devan Megantara, aku akan menolak dengan caraku sampai kau mengurungkan niatmu. Tapi jika caraku tidak mampu,
Aku akan membiarkanmu menggugatku ke pengadilan. Ucap Devan. Pria itu juga mulai merebahkan tubuhnya di samping Alika. Devan Megantara. Tapi untuk malam ini aku ingin kita berhenti bertengkar. Lupakan semua permasalahan ini dan tidurlah dengan nyenyak Alika. Alika tersenyum kecut. Namun suaranya yang mulai halus menandakan bahwa ia setuju dengan permintaan Devan barusan. Dalam keadaan saling memeluk, mereka berdua sama-sama terpejam mengobati rasa lelah. Keduanya memutuskan saling berdamai hingga esok pagi dimulai kembali.